atas penyertaan cinta kasih Tuhan, hingga hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melayani. Sebelum kita masuk dalam kegiatan supervisi hari ini, saya minta kesediaan Ibu Sofi untuk memimpin kita dalam doa. Baik, kabar kami yang baik dan bersyukur atas setiap tangan yang baik. Hikmat dari Tuhan selalu ada baginya untuk memimpin, untuk mengarahkan, mendidik, dan juga menjadi motivator bagi kami. Haleluya. Amin. Baik, sekali lagi sarapan sehingga diharapkan hari ini supervisi administrasi atau manajerial dapat berlangsung dengan baik. Bapak Ibu sudah tahu bahwa kriteria yang sudah disodorkan atau skor itu dari 0 sampai dengan 4. Kalau administrasi Bapak Ibu lengkap dan bersih, isinya juga sesuai dengan aturan, maka nilainya 4. Tapi kalau belum ditandatangani kepala sekolah atau pimpinan dan kebersihannya juga kurang, isinya juga kurang, maka tentu nilainya di bawah 4. Nah, setelah kita supervisi nanti akan ada tindak lanjut. Jadi temuan-temuan yang kita dapatkan atau temukan akan kita menindaklanjuti melalui program tindak lanjut. Dan setelah itu, sebelum masuk ke tindak lanjut, kita akan mengevaluasi oleh Bapak Ibu temuan-temuan yang sudah dilakukan. Kita akan mencari solusinya dan kita akan menindaklanjuti temuan-temuan tersebut. Setelah itu kita akan membuat laporan supervisi. Jadi supervisi ini dilakukan secara tahapan-tahapan. Meskipun dalam masa pandemi, tetapi kita tetap melakukan supervisi administrasi dan juga supervisi pembelajaran. Nah, saya sudah programkan pelaksanaan supervisi administrasi ini akan dilakukan selama 3 hari. Dan hari ini Ibu Sur, Pak Falo, Ibu Siska, Ibu Surya, Ibu Samsia, Ibu Mercedes, Ibu Sandy, Ibu Pak Uni. Kemudian hari ini jadwalnya, hari Selasa Ibu Maria, Niketut, Supriyadi, Sofia, Nixon, Nanggiang.
muda. Tanggal 24 Ibu Kopong, Ibu Sofi, Ibu Desi, Ibu Mica, Ibu Dortia, Ibu Ellen, Ibu Derni, Ibu Luli, Ibu Piston, dan Ibu Hani, Ibu Dian. Nah, itu jadwal pelaksanaan supervisi administrasi. Nanti setelah ini baru saya umumkan supervisi pembelajaran. Ini supervisi pembelajaran ini daring, jadi kita akan melihat kembali instrumen supervisi pembelajaran tatap muka, kemudian kita diskusikan lagi dengan Bapak Pengawas supaya pelaksanaan ujian pelaksanaan supervisi itu tidak ada kendala. Itu tentang supervisi. Oh ya, supervisi menurut aturannya saya didampingi atau dibantu oleh guru senior. Nah, guru senior di sini Bapak Palo, tapi karena Bapak Palo guru mapel, maka saya minta kesediaan Ibu Wakil untuk SK-nya nanti sebentar di print untuk dikasih ke Ibu Sur selaku dasar hukum dalam pelaksanaan supervisi ini. Selanjutnya ada informasi dari Bapak Ketua Suprayon bahwa sudah ada hasil rapat atau pertemuan semua kepala sekolah Suprayon bersama Bapak Kadis, dan beberapa kegiatan yang kita akan lakukan menyongsong hari ulang tahun Kota Kupang. Antara lain lomba sekolah bersih dan sehat. Nah, kita topiknya saja sudah menantang ya. Artinya bersih itu bukan hanya di halaman, tetapi juga di dalam ruang-ruang kelas, di dalam, sehingga jadwal kegiatan itu memang sementara belum sampai ke tangan kita, tetapi kita harus menindaklanjuti itu, dan kita akan bentuk panitia untuk kegiatan yang dimaksud. Selain itu ada lomba tarian antar Suprayon. Nah, ini saya belum tahu persis apakah bagi siswa atau bagi guru-guru. Ada tarian Bali, saya belum baca lanjutannya, tapi nanti ini sebagai informasi saja supaya kita sudah mulai berpikir apa yang akan kita lakukan. Nah, ini bukan perintah, tetapi instruksi dari atasan, maka kita harus siap. Kita harus siap. Apabila kita ditunjuk, kita harus siap laksanakan itu, karena ini instruksi dan perintah dari atasan. Saya lebih senang kalau kita tidak menang atau kita nantinya persiapan itu ada kurangnya, tetapi kita menindaklanjuti perintah atau instruksi dari atasan. Jadi saya mulai hari ini saya sudah kasih tahu Bapak Ibu untuk bersiap-siap untuk berpikir apa yang mau kita lakukan dalam lomba kebersihan ini. Semua harus memberikan ide. Jangan semua ide dari kepala sekolah, tapi Bapak Ibu
punya kewajiban untuk memberikan ide-ide tambahan sehingga kita bisa menata, mempersiapkan lomba tersebut. Nanti sebentar Bapak Ibu, setelah selesai supervisi, Bapak Ibu kita kumpul kembali dan kita sepakati apa-apa yang langkah-langkah apa yang kita buat dalam persiapan ini, supaya jauh-jauh hari kita sudah lakukan. Mungkin penataan kembali halaman, taman atau bagaimana, nanti kita bicara sama-sama. Karena sudah waktu untuk saya supervisi, maka itu saja. Oh ya, ada teman-teman yang sakit, ada yang opname, Ibu Sandy sedang opname, katanya ya katakanlah itu pendarahan sudah, dia pendarahan karena sudah minta maaf, hanya sudah 2 minggu tapi tidak belum berhenti, jadi ada opname. Kemudian Ibu Dian juga masih cuti. Ada beberapa teman yang ada di sini tapi kita masih ada sakit. Tapi saya mau bilang bahwa tugas kita melekat. Jadi kalau masih bisa datang. Saya juga tidak bisa memaksakan kehendak. Kalau Bapak Ibu sakit, saya juga sakit. Karena saya adalah orang tua yang dimana anak sakit, saya juga turut sakit. Jadi kalau Bapak Ibu merasa tidak kuat sampai jam pulang, silakan Bapak Ibu kasih tahu supaya, atau izin supaya pulang dan istirahat. Tetapi kalau masih bisa, pakailah waktu yang ada untuk bekerja. Karena saya sudah bilang, kita punya sumber hidup selain dari Tuhan. Kita punya sumber hidup dari pekerjaan. Kita dapat upah, kita membiayai, kita punya keluarga baru bisa hidup. Jadi tolong kita kerja sungguh-sungguh. Jangan buang-buang waktu. Jangan duduk bercerita. Itu saya paling anti. Waktu di sekolah pakai untuk bekerja. Itu saja. Mohon maaf jika agak kata-kata saya agak kurang berkenan. Tapi sebetulnya ini dari hati yang paling dalam untuk memacu kita, memotivasi kita untuk lebih kerja keras lagi, supaya apa yang kita harapkan diberkati Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom, selamat pagi. Ini